Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Semangat ya? Semangat. Baik. Pada hari ini siapa yang tidak hadir? Cakra. Kenapa Cakra? Sakit. Dan Mas Bagus Prabowo, Pak. Bagus Prabowo. Ya. Ya, baik. Mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang menuai keberkahan, ya, menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru, ya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Silakan, Tan, dipimpin doa. Silakan doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita melanjutkan materi kita ya, yakni menuai keberkahan dengan rasa hormat pada guru dan orang tua, kepada orang tua dan guru. Oh iya, beberapa hari yang lalu, apakah kalian masih ingat apa yang kita pelajari? Jujur dan menepati janji. Apa itu jujur? Berkata Menyakitkan dan sulit diterima. Oke, berkata dengan benar walaupun kadang-kadang menyakitkan atau sulit untuk diterima. Ya. Baik anak-anakku, kita mulai materi kita ya. Menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Ya. Kita lihat sini tujuan pembelajaran kita. Ya. Ya. Perhatikan tujuan pembelajaran kita ya, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian hormat dan taat kepada orang tua dengan benar, kemudian menyebutkan dalil nakli dari Al-Quran tentang perintah hormat dan taat kepada orang tua dengan baik, kemudian menganalisis contoh-contoh perilaku hormat dan taat pada orang tua dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, apa itu taat? Patuh. Patuh. Kalau hormat? Menghargai. Jadi kalau hormat kepada orang tua apa? Menghargai orang tua. Kalau taat kepada orang tua? Patuh terhadap orang tua. Patuh terhadap perintah orang tua, atau memenuhi apa yang diminta oleh orang tua kita. Baik anak-anak, perhatikan dalil nakli tentang perintah taat pada orang tua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. إما يبلغن عندك
balaghal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ya, artinya, perhatikan. Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya dengan perkataan "ah", dan janganlah kau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23. Anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan ayat Al-Quran ini ya, beserta terjemahnya. Siapa yang bisa menanggapi maksud dari ayat ini? Saya. Oh ya, Sekar, silakan. Makna dari ayat itu tadi, seorang ibu tidak pernah mementingkan kepribadiannya sendiri atau mementingkan hidupnya sendiri, tapi seorang ibu lebih mementingkan kehidupan anaknya daripada mementingkan diri sendiri, atau seorang ibu tidak pernah egois. Dan seorang ibu tidak pernah merasa lelah atau rugi karena anaknya. Oleh karena itu, kita sebagai anak sudah sewajarnya memperlakukan orang tua dengan baik, penuh kasih, dan berlaku lemah lembut kepada orang tua. Oke, subhanallah ya. Kita kasih tepuk tangan untuk sekalian. Ya, anak-anak, jadi ayat ini memerintahkan kita untuk berlaku lemah lembut terhadap orang tua. Tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Ya. Apalagi mereka sudah uzur, tahu uzur. Sudah lanjut usia, ya. Kita sebagai anak sudah sepantasnya berlaku lemah lembut, merawatnya, ya. Kenapa? Ya, karena itu merupakan bentuk pengabdian seorang anak terhadap orang tuanya. Anak-anakku, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Bapak akan memberikan tugas kelompok ya kepada kalian. Di sini Bapak sudah menyiapkan lembar kerja kalian ya, LKPD. Nanti silakan dikerjakan apa yang menjadi perintahnya, ya. Kemudian presentasikan di depan ya. Oke. Silakan, ini kelompok 1 ya. Kemudian ini kelompok 2. Baik anak-anakku, berarti diskusi antar kelompok kalian ya sudah cukup. Kita akan melanjutkan dengan mempresentasikan di depan ya. Kelompok mana dulu yang akan maju? Kelompok 4, baik silahkan kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi hormat dan taat kepada orang tua. Nama saya secara Huzaifah. Saya Aurel. Saya Tanakbar. Saya Arafan. Saya Aji. Saya Rizky. Pertama-tama adalah tentang pengertian hormat dan taat kepada orang tua. Pengertian hormat dan taat kepada orang tua antara lain, hormat kepada orang tua adalah sebuah tata cara memperlakukan orang tua sebagaimana mestinya. Sedangkan taat kepada orang tua adalah melaksanakan apa yang diperintahkannya ataupun memenuhi permintaannya. Dan adapun dalilnya sebagai berikut. Dalil nakli tentang perintah hormat kepada orang tua. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang
di antara kedua atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Quran surat Al-Isra ayat 23. Ya. Silakan ditawarkan ke kelompok lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya. Nama saya Rafael dari kelompok 2 ingin bertanya bagaimanakah cara berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Jadi jawaban dari pertanyaan tersebut adalah 1. Kita mendoakan agar orang tua kita yang sudah meninggal dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Melunasi utang-hutangnya apabila ada. 3. Menepati janjinya yang belum terpenuhi semasa hidupnya. 4. Tetap menjaga hubungan erat atau silaturahmi pada saudara-saudaranya ataupun anak-anaknya. Iya. Gimana? Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan lain? Baik. Apa ada yang ingin bertanya? Cukup? Oke. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bertanya. Semoga jawaban dari kami dapat memuaskan kalian semua. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita kasih aplaus untuk kelompok. Ya, anak-anak, sekarang kita akan melakukan evaluasi ya, penilaian dari pembelajaran. Bapak sudah menyiapkan soal di dalam classroom. Kalian buka, kerjakan Google Form yang ada di dalamnya ya. Bapak kasih waktu 20 menit dari sekarang. Silakan. Ya. Buka HP-nya. Ya, kerjakan dengan teliti ya. Perhatikan kalimat-kalimatnya. Ya. Baik anak-anak, waktu mengerjakan soal sudah selesai ya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan kembali ya tentang materi kita hari ini. Kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan tentang materi kita hari ini? Silakan. Ya, Agung, silakan Agung. Sebagai anak kita harus patuh pada orang tua, yaitu tetap mengikuti apa yang kita dan terus Ya, sebagai seorang anak wajib memperlakukan orang tua dengan baik. Iya, baik. Terima kasih, bagus. Ada lagi yang menambahkan? Saya Bi. Bairu, silakan Bairu. Jadi kan dari awal materi sampai hingga sekarang kita belajar bahwa orang tua itu sudah rela merelakan waktunya untuk menjaga kita, menyayangi kita, dan menafkahi kita. Jadi kita tuh harus benar-benar sayang kepada mereka. Kita harus menjaga kata-kata, harus bisa membalas perbuatan mereka kepada kita dengan baik gitu Bi. Iya. Oke. Baik, kita kasih aplaus untuk Bairu dengan Agung. Jadi Abi tambahkan ya, betul apa yang dikatakan Agung dan Khairu tadi ya. Orang tua kita sudah berbuat yang luar biasa terhadap anak-anaknya. Oleh karenanya sebagai seorang anak, kita harus memperlakukannya dengan lemah lembut. Kita harus membalas apa yang pernah diperbuat terhadap anaknya, ya. Walaupun sebenarnya apa yang kita berikan itu tidak akan mampu membalas, ya, tidak akan mampu membalas apa yang pernah dicurahkan oleh orang tua kita. Walaupun itu segudang emas, ya, itu tidak akan mampu.
Nah, anak-anakku, seorang ibu ya akan merasa sakit apabila dibentak oleh anaknya. Ya, rasa sakit ketika melahirkan kita itu tidak ada apa-apanya, tetapi dia akan merasa sangat sakit apabila kita membentaknya. Ya, itu. Jadi kalau ketika dia melahirkan, rasa sakit itu tidak ada rasanya. Ya, kenapa? Karena dia merasa yang penting anak saya lahir. Kalau saya mati nggak masalah. Yang penting anak saya selamat. Tetapi sakit hatinya seorang ibu, ya, ketika seorang anak berkata dengan membentak ataupun berkata kasar. Anak-anakku, ya, kelak kita ya akan bertanggung jawab kepada orang tua ketika orang tua kita sudah lanjut usia. Jangan lupa ya, ketika kita sudah sukses, ketika kita sudah menjadi orang penting, sudah punya jabatan, jangan lupa dahulukan orang tua kita. Bisa dipahami? Oke, baik anak-anak, sebelum akhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu kita bermanfaat. Silakan ketua kelas. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, demikian ya belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillah.